Dory adalah ikan dari spesies Paracanthurus hepatus dan memiliki banyak nama lain seperti blue hippotang, regal tang, palete surgeonfish, dan letter six fish. Orang Indonesia menyebutnya sebagai ikan angka 6, letter six fish karena tanda hitam di bagian tubuhnya yang menyerupai angka 6. Berdasarkan klasifikasi taksonominya, Dory termasuk dalam kelas Actinopterygii, ordo Perciformes, dan family Acanthuridae. Bentuk tubuhnya yang pipi dan lebar serta di bagian ekornya terdapat duri mendatar yang tajam bagaikan pisau bedah, sehingga ikan ini disebut juga sebagai ikan bedah atau surgeon fish. Seperti yang dapat kita lihat, bahwa ciri khas dari ikan ini berwarna biru tua cerah dengan tanda hitam di tubuhnya. Sirip dada dan sirip ekornya berwarna kuning. Pewarnaan tersebut merupakan peran dari struktur pigmen sel yang dimiliki yaitu iridofores. Ukuran Dory jantan akan terlihat lebih besar dibandingkan betina. Menariknya, ternyata pewarnaan yang dihasilkan dari pigmen sel iridoforesnya itu dapat membuat Dory menyesuaikan intensitas pewarnaannya. Penyesuaian ini terjadi ketika Dory mengalami perubahan fase remaja hingga dewasa. Dory remaja memiliki warna biru muda yang terang dengan bintik-bintik gelap di sekitar matanya dan pada ujung sirip dadanya berwarna biru muda. Tubuh Dory menjadi biru tua cerah saat dewasa. Selain itu, penyesuaian intensitas warna bergantung dengan kondisi lingkungan yang membuat Dory stres dan moody. Penyesuaian tersebut terjadi pada bagian tanda hitam di tubuhnya yang berubah warna menjadi warna kuning atau sebaliknya. Dory juga dapat melakukan komunikasi melalui warnanya. Ketika stres, warna tubuhnya akan berubah menjadi lebih gelap dan ini dapat memberi informasi bagi ikan lain bahwa akan ada masalah. Dory dapat membuat tubuhnya transparan dan berbaur dengan sekelilingnya untuk menghindari adanya predator. Di mana bisa menemukan Dory? Dory dapat ditemukan di daerah pesisir tropis dan subtropis dengan perairan yang jernih di mana suhunya antara 24 dan 26 C serta terdapat arus yang kuat. Dory dan teman-teman sejenisnya tersebar luas di wilayah Indo-Pasifik. Habitat Dory berada di terumbu karang, batu berpasir dan yang menjadi khasnya Dory selalu berasosiasi dengan terumbu karang Acropora dan Poecilopora bercabang. Terumbu karang tersebut dijadikan tempat berlindung ketika Dory terancam. Terumbu karang juga menyediakan makanan bagi Dory yaitu seperti ganggang dan mikroalga karena umumnya Dory merupakan ikan herbivora. Hal tersebut juga menguntungkan bagi terumbu karang, karena ganggang yang dimakan Dory akan menjaga terumbu karang agar tetap hidup. Namun, beberapa Dory juga dapat memakan zooplankton yang melayang di laut. Berdasarkan status IUCN, Dory berada pada status list concern. Dory di alam bebas dapat hidup hingga puluhan tahun tetapi jika di akuarium Dory hanya mampu bertahan hidup selama 8-12 tahun. Hal ini karena jika disimpan di dalam akuarium, Dory lebih mudah terkena parasit yang dapat mematikan hidupnya. Dory lebih rentan terkena beberapa jenis penyakit seperti marine spot disease yang disebabkan oleh parasit Cryptocaryon dan parasit I yang menyebabkan bintik-bintik hitam di sepanjang sisi ikan yang mungkin sulit untuk dideteksi dengan warna biru gelap yang dimiliki spesies ini. Hal ini rentan terjadi karena Dory tidak memiliki lapisan pelindung lendir seperti spesies ikan lainnya. Biarkan Dory tetap berenang di alam laut bebas bersama Nemo dan kawan-kawan lainnya. Tidak hanya soal larangan menangkap atau memperdagangkan Dory, tetapi banyak juga spesies-spesies lain di alam yang mungkin mempunyai nasib yang sama seperti Dory. Mari kita jaga kelestarian alam supaya hewan-hewan lucu yang berperan penting terhadap ekosistem ini tetap dapat melakukan perannya dalam menyeimbangkan ekosistem. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terakhir, pesan Dory kepada kita semua. When life gets you down, do you wanna know what you gotta do? Just keep swimming. Just keep swimming Dory.